Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat. Selamat beraktivitas bagi yang sedang atau masih menjalankan aktivitas, tentunya di shift malam. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala bentuk urusan, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing ya. Nah, kali ini saya kedatangan satu unit Suzuki Extra atau Suzuki Carry 10 ya. Tentunya tahun jadul ya. Nah, kita tadi melakukan storing, pengecekan ke lapangan, ternyata si unit ini terjadi overheat atau suhu engine yang terlalu berlebih ya. Nah, itu bisa terjadi banyak sekali faktornya ya. Seperti awalnya ada terjadinya kebocoran di bagian selang, tentunya kebocoran-kebocoran yang kasat mata ya, ketika mobil sedang parkir dia nggak kelihatan, tapi ketika sedang beroperasi atau sedang jalan terjadi kebocoran karena adanya tekanan uap ya, uap panas ya. Nah, itu bisa terjadi. Makanya kita selalu menggunakan atau mengecek kebocoran tersebut menggunakan kompresor atau air kompresor ya. Kalau misalkan si air radiator itu sering sekali terjadi kurang, kemudian oli kelihatannya aman, tapi air radiator sering nambah setiap hari ya, padahal nggak kelihatan ada yang bocor. Nah, kita punya cara dan triknya. Kita selalu menggunakan uh, main pompa ya, main pompa, tapi dalam keadaan dingin ya. Tentunya di pompa di bagian selang reservoir, kita pompa menggunakan kompresor, tapi jangan terlalu kencang ya. Tapi yang aman kita menggunakan pompa kayak pompa sepeda itu ya. Sebenarnya ada alatnya, termasuk ukurannya harus berapa PSI itu ada ya. Terus si toolnya juga kan, alatnya juga mahal sekali, lumayan ya, agak mahal ya. Oke, kita fokus ke tema ya. Tadi kita sebut bahwa si unit ini terjadi overheating kenapa. Nah, ini kebetulan sudah kita cuci ya, karena kita nggak niat-niat bikin video ya. Cuman setelah kita pikir-pikir sambil istirahat, kita ngobrol-ngobrol dikit tentang overheating itu bagaimana gejalanya, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa ke engine. Nanti kita bahas ya. Kita bahas secara singkat. Oke, untuk unit ini terjadi kerusakan di bagian water jacket. Mana yang disebut dengan water jacket? Water jacket adalah lubang-lubang sirkulasi oli di bagian silinder head ya. Nah, nah ini guys, kelihatan kan? Lubang air ini seharusnya kecil ya. Nah, ini dia udah mulai mengkikis ke bagian ruang bakar. Oke, nanti kita dekatkan dikit ya. Seperti ini nih. Seperti ini ya. Nah, ini udah mulai terkikis ya. Ya, nyebrang ke bagian ruang bakar. Tuh, udah keropos ya, atau korosi. Dikarenakan si unitnya unit jauh juga, kasihan kan. Uh, terus untuk perbaikan silinder head seperti ini kan harus ke tukang bubut ya. Kalau misalkan di lem-lem itu nggak boleh, di lem-lem nggak boleh. Terus kan kalau misalkan hanya untuk sementara, asal nyampai ke tempat ya atau ke rumah, terpaksa kita lakukan untuk penanganan pertama. Tapi ya mudah-mudahan awet juga ya. Nanti gimana cara kita memasang packing headnya, kemudian kita menggunakan lem apa, nanti kita kasih tahu ya. Oke. Yang pertama tentunya kita bersihkan dulu di bagian permukaan silinder head atau water jacket ya. Nah,
dengan menggunakan amplas. Itu amplasnya bisa di nomor yang 120 ya. Biasanya itu amplasnya ada di material tuh yang warna merah itu. Nah, kita selalu menggunakan amplas nomor 120 atau nomor 100, terus kita tempelkan di kaca. Nah, itu satu ya, hanya untuk meratakan di bagian permukaan water jacket. Kemudian kita selalu menggunakan packing head yang cling reed ya, karena packing head cling reed ini kan elastis ya, elastis nggak seperti packing head yang dari kaleng. Kenapa kita menggunakan yang cling reed? Karena untuk permukaan ininya kan sudah mulai nggak rata ya kan, karena pemakaian yang udah lama ya, itu bisa terjadi pokoknya tidak rata ya. Tapi kalau kita menggunakan cling reed, dia elastis, nanti dia mengikuti pori-pori ketika kita kencangkan bautnya menggunakan kunci torsi ya. Kenapa kita selalu menggunakan kunci torsi? Satu, sesuai dengan aturan. Yang kedua, pengencangannya presisi, nggak ada yang sebelahnya kendur kemudian yang sebelahnya lagi kencang, atau terlalu kekencangan, terlalu kendor, enggak ya. Kita menggunakan kunci torsi itu yang pertama, aturan dan proseduralnya seperti itu. Kelebihannya, baut-baut itu presisi karena bautnya kan banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya kan. Kita lakukan pengencangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, melingkar seperti obat nyamuk ya. Ada juga yang ngilang kayak gini nih, sini, terus kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Oke. Ada yang menggunakan rumus silang, ada yang juga menggunakan rumus obat nyamuk ya. Jadi jangan asal kita kencengin misalkan dari sini ke sini, ke sini lagi, ke sini, enggak salah-salah ya, terus ke sini lagi, enggak ya. Atau bertahap dari sini ya, sini, sini, terus, nah itu enggak boleh ya. Kita ulangi ya, untuk cara rumus obat nyamuk, dari sini ke sini, kemudian ke sini, sini, nah kayak gini ya, melingkar ya. Kalau silang dari sini ke sini, terus ke sini, 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 ke sini, nah ya kan. Atau kalau nyilang ya, tapi kita selalu menggunakan rumus obat nyamuk ya. Oke, nah cara kita menangani silinder head kalau misalkan menemui kasus seperti ini, karena darurat juga, kita nggak pernah menggunakan lem sealer ya. Tadi setelah kita buka ternyata ini udah main lem sealer yang warna merah, yaitu nggak boleh. Kenapa? Ketika kita pasang itu pasti terjadi penyumbatan di bagian lubang-lubang kecilnya. Apalagi sini nih oli ya, rentan sekali, bahaya ya. Nah, kalau misalkan terjadi sumbatan di bagian radiator itu kan, elemen-elemen radiator itu kan kecil, terjadi sumbatan, kemudian sirkulasi air tidak tidak normal ya. Nah, itu bisa terjadi pecah di bagian selang, efeknya kemudian si water pump juga cepat bocor. Nah, itu efeknya ya. Yang ketiga, bisa terjadi overheating. Nah, overheating salah satu penyebab dominan terjadinya kerusakan di bagian engine ya, paling banyak ya. Kenapa saya berani menyebutkan overheating itu paling banyak sekali atau dominannya terjadinya kerusakan di bagian engine, terutama di bagian bearing cuff ya, seperti metal jalan, metal duduk, itu pasti terjadi kikisan. Kenapa? Karena ngejim ya, terjadinya memuai. Ketika panas, mereka macet, kemudian terjadilah gesekan dan tidak ada gap ya, tidak ada gap
di bagian kruk as, ke metal jalan, kemudian ke metal duduk. Nah, aturan unit yang sudah mengalami overheating, apalagi overheatingnya sampai parah ya, sampai keluar asap dari kap mesin, kemudian terjadi ledakan dari tutup radiator tuh sampai muncrat-muncrat tuh ya. Nah, itu aturan seharusnya itu dilakukan overhaul atau turun mesin ya untuk pengukuran cylinder head, kemudian pengukuran di bagian crankshaft, gap crankshaft, terus metal jalan, metal duduk itu pasti berubah dan pasti cacat. Nggak mungkin nggak cacat, pasti cacat guys. Kalau sudah terjadi overheating, apalagi sampai parah, yang parah lagi sampai ngejim ya, itu pasti di bagian liner, itu pasti ring piston sudah jelas ya. Efeknya seperti itu guys. Makanya kita selalu mengingatkan kalian cek air pendingin minimal kalau mobil aktif ya, minimal itu 1 minggu 3 kali ya, 1 minggu 3 kali. Atau kalau kita lagi santai iseng daripada kita nggak ada kerjaan, alangkah baiknya kita buka kap mesin, kita cek oli, kebocoran oli, kemudian kita cek air pendingin, kebocoran airnya, pokoknya dicek ya, dicek agar nggak terjadi overheating atau kekeringan oli seperti itu guys ya. Nah, itu paling inti ya, air sama oli itu paling inti, tapi paling dominan terjadi kerusakan engine itu sebenarnya bukan dari oli ya, kecuali kita menggunakan oli yang palsu, kemudian oli yang tidak standarisasi. Nah, itu bisa terjadi. Terus kita jarang sekali melakukan penggantian oli ya, atau mengabaikan penggantian oli servis berkala. Nah, itu pasti ya, si unit itu pasti cepat bobrok ya, cepat bobrok ya. Oke, overhead biasanya merujuk pada kondisi di mana suhu mesin menjadi terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, metal jalan, metal duduk, kemudian silinder head juga bisa melentang ya atau bengkok. Terus apa namanya? Liner ya, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di berbagai komponen ya. Nah, penyebabnya yang pertama itu tentunya dari cairan ya. Satu, kurangnya cairan pendingin atau coolant. Kemudian yang kedua, kipas pendingin tidak berfungsi. Terus yang ketiga, termostat rusak atau macet, nggak terbuka, tidak sesuai di suhu kapan dia harus terbuka. Itu rata-rata di suhu 95 atau 96 derajat. Nah, itu sebenarnya termostat itu sebelum si extrapan atau kipas pendingin berputar itu ya, kalau untuk mobil yang sekarang itu mobil yang otomatis atau extrapan, sebenarnya termostat dulu yang terbuka ya, termostat terbuka, kemudian dia akan menyentuh ke bagian sensor ICT ya, engine coolant temperature, dan engine coolant temperature akan melaporkan datanya ke ECU. Nah, nanti ECU akan memerintahkan si extrapan berputar seperti itu guys ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu terjadinya kebocoran baik di radiator maupun di selang. Nah, kebocoran ini paling banyak kebocoran yang kasat mata. Kenapa saya bilang kasat mata? Aneh, kok nggak ada yang bocor air bisa tekor misalkan. Tiap hari kita nambah 1 botol aqua atau 1 gayung, nah itu nggak normal ya tiap hari ya. Nah, biasanya kalau yang normal itu sedikit ya, sedikit, paling setengah gelas aqua, minuman kemasan itu ya, setengah gelas minuman kemasan, dan yang ditambahnya itu bukan dari tutup radiatornya tetapi di reservoirnya ya kan. Nah, itu biasanya terjadi kebocoran kecil ya, bisa terjadi dari upper tank radiator yang retak
ya. Upper tank itu bagian atas dan bawah ya. Bagian atas radiator, kemudian yang bawah itu disebut upper tank ya. Nah, terus terjadinya kebocoran halus di bagian selang yang tidak terdeteksi atau tidak kelihatan kasat mata. Nah, bagaimana kita cara deteksinya? Kita selalu menggunakan pompa ya. Kita selalu menggunakan pompa, baik menggunakan air kompresor atau pompa sepeda yang biasa. Tapi amannya kita menggunakan pompa sepeda itu ya, karena itu kan nggak terlalu tinggi ya. Kalau kompresor takut kebablasan, kemudian bisa merusak ke bagian upper tank. Karena untuk mobil-mobil unit sekarang itu upper tanknya terbuat dari plastik ya, dari plastik. Terus dari apa namanya, hanya dikunci pakai aluminium ya, aluminium secara melingkar ya. Nah, takut terjadi ledakan, kemudian bahaya juga ya, bahaya juga. Nah, alangkah baiknya menggunakan pompa sepeda atau beli alatnya ada khusus, sudah termasuk si alat ukurnya. Nanti alat ukurnya seperti apa, standarisasinya berapa PSI untuk radiator Toyota, Xenia, Avanza, Daihatsu, kemudian L300. Nah, itu ada masing-masing standarisasi PSI-nya, tekanannya ya. Nah, itu ada banyak sekali di toko-toko online. Namanya tester radiator ya, namanya tester radiator. Cukup lumayan, harganya cukup mahal juga ya. Tapi kita selalu menggunakan manual, cara bodoh, tapi sering kita lakukan dan kita sudah terukur ya, terukur, jadi sudah terbiasa. Jadi ketika kita pompa dari selang reservoir yang kecil, selang yang untuk retun ke upper tank atau di tangki cadangan air, kita lepas si selangnya, terus kita pompa ya. Kita pompa, nanti pasti ada yang netes ya. Kalau misalkan ada yang bocor, kita tengok ke kolong ada yang netes, kita telusuri di mana yang sumbernya itu, di mana ya, tetesan itu di mana, itu pasti ketemu guys. Jadi nggak usah bingung ya. Oke. Nah, jadi itu ya, seperti itu. Jadi jika mobil kalian mengalami overheat, sebaiknya segera berhenti, jangan dipaksakan. Nah, apa gejalanya? Tadi sudah kita sebutkan. Masih ada sih gejalanya ya, atau warningnya ya. Yang pertama, jarum suhu mesin naik tidak semestinya. Kalau untuk mobil-mobil yang jadul ya, karena masih menggunakan jarum temperatur ya. Misalkan biasanya di tengah-tengah bawah dikit, nah itu biasanya normalnya ya. Kalau yang masih menggunakan termostat untuk mobil-mobil yang jadul. Kalau yang sudah tidak menggunakan termostat, dia akan lebih cenderung ke bawah, lebih dingin, karena si termostat itu nggak difungsikan ya, sehingga air itu selalu berputar, selalu didinginkan. Tapi kalau untuk mobil-mobil injection, pengaruhnya sangat tinggi sekali. Ke mobil-mobil konvensional juga sangat berpengaruh ya. Jadi si suhu itu seharusnya terukur ya, terukur kapan harus didinginkan, dan suhu berapa suhunya yang dominan, idealnya ya, ideal suhunya itu berapa, kemudian kapan si air radiator itu harus dikembalikan berputar. Nah, itu fungsinya termostat ya. Jadi suhunya itu tertentu, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Karena apa? Apalagi untuk mobil-mobil injection sekarang itu kan terukur suhu ketika dingin itu berapa mililiter per detik bensin yang harus disemburkan injektor ya. Karena hasil laporan dari ICT ke ECU, ECU memerintahkan aktuator injektor itu harus berapa mili per detik disemprotkan ketika dalam keadaan suhu dingin dan suhu yang sudah tercapai. Seperti itu guys. Makanya kalau pagi-pagi
umumnya mobil injection itu ketika kita hidupkan, dia RPM-nya akan lebih dari 1000 ya. Kemudian akan turun perlahan, dia mengikuti suhu. Si ISC pun, ideal sensor speed, dia dapat laporan dari ECU ya. Dapat laporan dari ECU, ini suhunya sudah segini misalkan, nanti turun kayak gitu ya. Nah itu termostat jangan sekali-kali dicopot juga ya. Terus yang kedua, gejalanya seperti bau cairan ya, bau cairan pendingin atau oli terbakar. Nah, bau gosong ya, itu harus segera berhenti, kita cek, kita periksa. Tentunya jangan dulu dibuka tutup radiator, minimal kita buka yang di reservoir ya. Kalau misalkan di reservoirnya itu penuh, terlalu banyak air ya, sehingga terjadi semburan, nah itu overheating jelas. Kemudian pas kita buka di reservoirnya juga airnya kosong, itu overheating juga ya. Pokoknya intinya tetap safety, tetap jaga keselamatan kerja, aturan dan proseduralnya ketika kita sedang berkendara, kemudian terjadi overheating, tiba-tiba suhu engine naik, sebaiknya kita menepi, kita dinginkan dulu ya. Kita cek mulai dari selang-selangnya, kemudian airnya. Kalau misalkan sudah terjadi asap, misalkan di bagian kap mesin, nah itu sudah parah ya, sudah parah. Oke, untuk unit ini, kembali ke unit ini, insya Allah mau kita selesaikan malam ini karena kasihan ya, jauh juga. Kita mengantisipasinya menggunakan lem ini. Kebetulan masih ada stok satu di rumah. Nah ini termasuk lem yang biasa ya. Ada yang lebih bagus, itu harganya kalau nggak salah 100.000 ya di kita. Cukup kita oles-oleskan di bagian sini guys, bagian permukaan cylinder head, kemudian di bagian packingnya aja ya, di bagian packingnya aja kita oles-oles menggunakan lem ini. Tapi awas, cari lubang oli untuk ke camshaft, jangan terlalu tebal nih, contohnya seperti ini ya, jangan terlalu tebal ya, ini cair ya, nggak boleh menggunakan lem-lem gasket yang merah gitu, nggak boleh ya, itu berbahaya. Oke, mungkin cukup apa yang bisa saya sampaikan, kemudian semoga bermanfaat. Saya Andika Motor undur diri. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.